Ingat, jangan salahkan para debt collector yang datang ke rumah kalian menagih hutang. Ini alasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube KBRI. Kita bantu rakyat Indonesia. Debt collector adalah orang yang dimandati atau diserahkan mandat kepada mereka untuk menagih hutang para debitur kepada pihak leasing atau pada pihak bank dan lain-lainnya. Dan terkadang kenapa banyak para debitur khususnya yang berhutang lebih cenderung menyalahkan para debt collector tersebut ketika menagih hutang baik ke rumah maupun di jalanan dan lain-lain sebagainya. Makanya di awal tadi gua bilang jangan pernah atau jangan sekali-sekali hanya menyalahkan para debt collector dalam menagih hutang-hutangnya, dalam menagih kredit macet atau apalah hutang segala macam ke rumah, karena itu merupakan suatu tugas mereka, profesi mereka. Sama halnya kalau kita debitur jadi debt collector, tentu akan melakukan hal yang sama. Nah, tapi para debt collector jangan bangga dulu. Ini saya bukan mau membela kalian, tapi ingin meluruskan permasalahan yang sering terjadi atau ditemui oleh para debitur. Ya, apa itu? Nah, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube KBRI. Kita bantu rakyat Indonesia. Inilah kesempatan kita bantu rakyat Indonesia memberikan solusi, memberikan semacam pencerahan dan lain-lainnya. Seperti tadi judulnya, captionnya adalah jangan terus-menerus atau jangan pernah hanya menyalahkan debt collector dalam menagih hutang kepada debitur. Tapi ini ada tapinya, hai para debt collector, ada tapinya. Mereka itu, ini dalam tanda petik ya. Kalau kita mau flashback latar belakang mereka, latar belakang para debt collector itu mungkin macam-macam ya. Ada mungkin yang dari preman, yang dari seberang sana datang ke Jakarta dengan iming-iming untuk menjadi seorang penagih hutang. Ya, daripada dia harus katakanlah sedikit hidup susah di daerahnya, ya lebih baik berangkat ke Jakarta dengan segala macam resiko nanti akan dihadapi. Nah, tapi dalam beraktivitas, ini yang gue bilang cukup saya sayangkan, yang gue bilang tadi gak usah terus menyalahkan, tapi yang kita salahkan atau kita sorot itu adalah dalam menagih. Nah ini, dalam menagih itu seharusnya ada aturannya. Nah mungkin dari institusi, katakanlah institusi para debt collector ini, apakah tidak memberikan semacam training, katakanlah training atau regulasi-regulasi bagaimana cara step untuk menagih tagihan itu kepada para debitur. Caranya, nah caranya itu adalah
yang paling sangat disoroti adalah mereka menggunakan cara-cara yang ekstrim. Dalam hal ini katakanlah tidak punya moral, tidak punya etika, tidak punya sopan santun, tapi tidak semuanya juga para debt collector seperti itu. Kalau kita ambil persentasenya mungkin ya sedikit lah, dari 1000 paling 2 orang 3 orang yang sedikit berlaku sopan baik waktu menelpon maupun mendatangi para debitur. Nah, ini mungkin kurang. Mereka cuma ditarget sama kantornya itu, setahu gue ya. Pokoknya kamu harus dapat tagih hutang-hutang atau dari perusahaan yang memberi mandat kepada kita, gitu kira-kira dialognya. Jadi mereka hanya diberi kuasa untuk menagih, titik. Artinya pergi dan pulang harus bawa tagihan, gitu. Makanya mereka menggunakan cara-cara, kalau kita sedikit agak lebih ekstrim ya, cara-cara brutal ya, bukan persuasif, ataupun cara yang lebih polite, yang lebih sopan dalam menagih. Mungkin tadinya yang nggak mau bayar karena keramah-tamahan atau sopan santun mereka dari para debitur itu, ya si orang itu mungkin akan bisa membayar atau menjanjikan sesuatu nanti akan segera dibayar kalau sudah dapat uangnya. Nah, maka tidak jarang juga kita dengar, kita lihat sendiri debt collector itu yang dikeroyok oleh massa, kemudian ditindak langsung di tempat oleh aparat kepolisian atau TNI. Kalau sudah begitu ya kasihan juga melihatnya. Tapi ketika mereka melakukan intimidasi, melakukan semacam dialog-dialog yang secara ini udah kena pasal mereka, karena setiap tagihan itu, setiap utang itu adalah pasalnya kasusnya perdata ya, bukan pidana. Tapi kalau mereka sudah melakukan hal-hal yang melanggar hukum, tidak nyaman si debitur akibat ulah dari para debt collector, itu bisa dikenakan pasal pidana gitu. Berat loh semuanya. Nah ini disadari atau tidak oleh para debt collector kita nggak tahu ya. Tapi kalau kita katakan tadi bahwa mereka mungkin nggak ada dikasih semacam training gitu loh, bagaimana cara menagih yang baik. Itu kan di bank sendiri atau di leasing sendiri mereka sebenarnya punya kolektor. Tapi mungkin leasing atau bank itu kolektornya lebih intelektual ya, intelektualitasnya mungkin tinggi karena mungkin basically-nya ya disiplin ilmunya ada ya, minimal D3 atau itu berpengaruh juga, pendidikan itu berpengaruh. Di samping ya moral ininya, atau mentalitas dari debt collector itu sama dari pengetahuan agamanya juga harus punya. Itu harus sinkron dua-duanya ya, disiplin ilmu dan pengetahuan agamanya. Kan kalau perdata maksudnya itu ditempuh dengan jalan musyawarah, tidak ada sama sekali penyelesaiannya akan ada pidana, kecuali mereka yang gue bilang barusan tadi, bahwa mereka melakukan tindakan yang anarkis, tindakan yang brutal, dan itu sudah terbukti, bukan omong kosong kita bicara gitu. Makanya gue bilang gitu tadi, ya kita tidak perlu juga menyalahkan mereka terus-terusan, itu tugas mereka kan. Sebenarnya simple sebenarnya kalau kita mau bicara masalah supaya tidak ditagih oleh para debt collector, ya jangan berutang kan gitu. Tapi kan seiring dengan perjalanan waktu, berbagai macam persoalan orang, atau sehingga dia akhirnya harus berhutang, atau pola hidupnya yaitu keinginan dan kebutuhan, bukan kebutuhan yang mendesak tapi keinginannya itu, keinginan pengen beli mobil, pengen beli ini, tanah dan sebagainya, sehingga dia berhutang. Dia tidak tahu bagaimana kelanjutannya, nantinya akan berhadapan dengan para debt collector yang beringas tadi ketika tidak bisa membayar atau tunggakannya udah lama. Nah itulah teman-teman para debt collector, ketika saya pada pembukaan dari saya katakan demikian, jangan bangga dulu ya, saya bersifat netral di sini, mengatakan bahwa tidak menyalahkan anda. Cuma tadi yang gua omongkan bahwa tidak mempunyai moralitas
tidak mempunyai etika waktu menagih. Nah itu aja persoalannya ya. Kalau masalah kita ambil salah atau benarnya, ya yang lu lakukan itu jelas salah dan ada pidananya. Tapi kalau persoalan hutang tadi yang kalian tagih dari itu, masalahnya perdata. Jadi ya diselesaikan secara musyawarah, dan kalaupun tidak terselesaikan tidak akan ada pidananya kan gitu. Tapi kalau kalian berlaku kasar atau bertindak ekstrim terhadap debitur, itu bisa dilaporkan oleh para debitur. Dan gue juga mengimbau kalau ada terjadi sesuatu seperti itu dan sudah tidak bisa ditolerir, silakan kata Kapolri dan Pangap, silakan lapor kepada pihak kepolisian setempat yang terdekat. Laporkan, siapkan data-data yang lengkap, kalau perlu difoto, divideoin mereka yang sudah berlaku kasar terhadap para debitur. Nah itulah teman-teman semuanya, mungkin cukup di sini dulu penjelasan atau sharing ya, sharing antara KBRI dengan teman-teman yang tersangkut hutang. Ya mungkin seperti saya ada tersangkut hutang juga, makanya saya terpanggil untuk mengupload video ini ya, supaya semuanya clear, jelas, dan bisa terkendali. Oke teman-teman semuanya, mudah-mudahan ini bisa menjadi tontonan yang menarik dan sekaligus juga menjadi tuntunan bagi semuanya. Sekaligus juga yang terpenting note-nya adalah untuk para debt collector lapangan maupun pimpinan debt collector. Harus smart juga, harus punya kadar intelektual, memerintahkan kepada anak buahnya dengan menggunakan kalimat approach yang baik, sopan santun, dan punya moralitas yang tinggi. Oke, sampai ketemu di next video yang lebih baik atau lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.